Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang huruf H yang akan dijelaskan oleh Abah secara keseluruhan, baik dari segi namanya, dari segi makhrajnya dan sifat-sifatnya. Kemudian akan dijelaskan juga apa yang perlu kita perhatikan dan kesalahan apa yang sering terjadi dalam pengucapan huruf H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa pada hari ini kita akan mempelajari huruf H, yang mana kemarin sudah kita pelajari kawan-kawannya, yaitu 6 huruf. Yang 6 huruf itu adalah huruf disebut huruf halqi, huruf tenggorokan. Tinggal satu, yaitu apa? Huruf H. Jangan lupa kalau kita menyebut huruf tenggorokan itu kita urut sesuai dengan urutan makhrajnya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini kha ini yang terakhir. Huruf kha ini adalah huruf yang tidak ada dalam abjad Indonesia dan tidak ada dalam abjad bahasa-bahasa lain, mungkin kecuali Belanda saja. Belanda ini ada pengucapan yang sering sekali mengulang huruf seperti huruf kha gitu ya. Umpamanya orang mengucapkan Den Haag itu ya, Den Haag gitu ya. Huruf kha makhrajnya di tenggorokan paling atas, yakni tenggorokan yang berbatasan dengan pangkal lidah. Adapun cara kerjanya, kan berkali-kali saya selalu mengatakan bahwa makhraj itu apa dengan apa, terus cara kerjanya bagaimana. Kha ini adalah pangkal ujung lidah, bukan pangkal, mohon maaf ya, ujung lidah, yaitu dinding ujung lidah itu mendekat. Nah, kha ini kan semakhraj dengan ghain ya. Tetapi kalau dirinci dengan rincian yang sangat-sangat rinci, maka kha dengan ghain ini ada bedanya. Bedanya di cara kerjanya, yaitu dinding-dinding tenggorokan untuk kha itu lebih mendekat, lebih mencekik dibanding dengan apa? Ghain. Ada sih orang mengatakan begini ya, beda antara kha dengan ghain itu kalau dua-duanya disukun, didahului dengan huruf fathah, umpama au gitu ya, terus dipanjangkan. Kalau ghain ini tidak sampai mengeluarkan dahak, au. Kalau kha dipanjangkan, ya bisa keluar dahak, au. Ya. Tapi tidak dibetulkan apabila ditekan sampai betul-betul keluar dahak ya. Ya. Karena kita ini mukammilan min ghairi ma takallufi, menyempurnakan tetapi tidak ada kesan memaksa. Jadi ya kha, khi, khu, tidak usah kha ya. Ada beberapa bangsa, mungkin beberapa suku gitu ya, yang sulit mengucapkan kha. Jadi kha itu cuma berbunyi oh gitu saja, tidak ada ngoroknya. Dan anehnya rata-rata orang sana, saya tidak menyebut orang mana loh, nanti diprotes ya. Jadi orang tertentu sulit mengucapkan kha, jadi ho, yang betul kha. Adapun namanya saya lupa, nama sudah dahulukan. Namanya itu bisa huruf kha, bisa huruf apa? Kha. Rumusnya, setiap huruf yang namanya menggunakan
alif dan hamzah seperti ya, ha, ro, itu namanya dua. Yang pertama yaitu tetap menggunakan hamzah, yang kedua menghilangkan hamzah. Jadi kha bisa huruf kha. Makhrajnya sudah ada dia. Adapun sifat-sifatnya, pertama hams. Nah, kalau saya mengulang-ulang bahwa sebenarnya definisi hams sesuai dengan aslinya dalam bahasa Arabnya itu jaryanun nafasi, mengalirnya nafas, tidak sekedar lepas, tidak sekedar auf, tapi apa? Auf. Adapun mengalirnya ini panjang pendeknya ini disesuaikan dengan tingkatan kecepatan bacaan. Ya, karena auf roja, kalau pelan ya auf, panjang ya. Kalau cepat kama auf roja, menyesuaikan. Untuk membuktikan sudah ada angin yang mengalir atau tidak, bisa kita letakkan tangan kita di depannya. Auf. Tentunya kebanyakan kita merasakan kurang banyak anginnya ya. Memang hamas itu ada tingkatan-tingkatan ya. Ada huruf yang hamasnya keras seperti shad gitu ya. Ada yang sedikit tidak begitu terasa ya. Tapi tidak sangat sedikit. Kalau sangat sedikit itu nanti dianggap tidak ada ya. Kemudian yang kedua adalah rikhwah atau rokhwah, yaitu mengalirnya suara. Cara membuktikan dia itu suara mengalir atau tidak lebih pas adalah disukun didahului huruf fathah. Ya. Auf. Jadi bukan tapi auf. Apalagi malah lebih salah lagi ya. Soalnya suara auf mengalir. Nah, di sini secara bersama-sama, yaitu angin dan suara keluar dengan bersama-sama. Orang mengucapkan auf. Apa yang mengalir? Dua, yaitu suara dan angin. Justru yang kita rasakan, yang bisa kita rasakan dengan nyata di telinga itu suara ya. Angin itu sekedar hanya ngowosnya saja. Jangan sampai salah. Auf, apa yang lepas atau mengalir? Angin. Angin saja? Iya. Suara? Tidak tahu, tidak ada ya. Padahal yang menyolok adalah suaranya. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat isti'la. Isti'la ini pangkal lidah naik ke atas. Kalau umumnya kitab-kitab tajwid itu mengatakan naiknya lidah gitu saja. Nah ini dikhawatirkan nanti banyak orang salah paham. Dikira naiknya lidah itu pucuknya, ya. Padahal ada ketegasan dari beberapa ulama tajwid. Al-mu'tabar, standar daripada naik adalah aqsal, sang pangkal lidah. Adapun kalau ada huruf yang di samping istilah juga itbaq, maka naik keseluruhannya dari pangkal sampai ujungnya. Kalau kha itu hanya pangkalnya. Ya, itu yang naik bawah, itu pangkal. Di sini saya mohon maaf karena video yang kemarin saya dengarkan hasilnya kok ada kesalahan. Ya saya campur-campur mengucapkan itu ya. Istilah kadang saya sebut naiknya pangkal tenggorokan, itu keliru ya, tidak sengaja. Tapi di akhirnya saya mengucapkan bahwa pangkal lidah ya. Yang dimaksud supaya dipahami bahwa ada kesalahan, bahwa yang dimaksud naiknya lidah adalah pangkal lidah, bukan sepojoknya. Nah, salah juga kalau pangkal tenggorokan, pangkal lidah. Untuk istilah ini kembali saya jelaskan bahwa istilah itu singkatnya
gampangnya untuk mengajar ya tebal gitu saja ya. Nah, tetapi sebenarnya diawali dengan mengangkat lidah, pangkal lidah sehingga suara menjadi tebal. Akhirnya orang mengatakan bahwa istilah itu ya tebal gitu saja. Tebal sini adalah tebalnya suara huruf, bukan zat hurufnya itu sendiri. Jadi kalau ha tipis, ha tipis, kalau ho tebal ya. Pokoknya kalau o itu tebal. Ya, kemudian sifat berikutnya infitah, pojok lidah tidak melekat. Jangankan melekat, dekat saja tidak. Kemudian sifat yang terakhir adalah ismat, yaitu perjalanan huruf agak lamban, mulai dari tempat keluarnya sampai huruf itu betul-betul keluar itu tidak cepat, lamban. Dari sifat ini, yaitu 5 sifat: mengalirnya nafas, mengalirnya suara, tebalnya suara, kemudian pojok lidah tidak melekat, kemudian perjalanan huruf lambat. Yang perlu diperhatikan atau yang perlu diawasi apa kira-kira? Yaitu pertama hams, yaitu makhraj. Dikhawatirkan orang tidak betul-betul berusaha untuk mengeluarkan kha dengan adanya suara ngorok. Ya. Mungkin seperti mungkin kelebihan ngoroknya. Ya. Yang kedua yaitu istilahnya. Ya, khalidina, harusnya khalidina. Dikhawatirkan juga istilah berlebihan menjadi khalidina, gitu ya. Ada pertanyaan? Huruf kha menurut huruf kha itu yang saya ketahui adalah huruf, termasuk huruf istilah, yaitu huruf yang harus dibaca tebal. Termasuk kumpulan khussadah ya. Okay. Nah, apakah selalu dibaca tebal ataukah ada keadaan tertentu yang boleh dibaca tipis? Ya, ini termasuk di antara kelengahan guru tajwid, yaitu ada kalanya dia mengajarkan kha itu hanya tebal saja, ya. Dan memang harus tebal ya. Tapi perlu diketahui bahwa dalam keadaan tertentu yaitu kasrah, itu tebalnya tidak boleh difulkan. Namanya wabil akhirati, jangan wabil akhirati ya. Kenapa? Kasrah itu tipis ya. Kalau hanya kasrah terus disuruh tebal, ini berlawanan dengan kasrahnya. Tapi jangan wabil akhirati, bagaimana? Tetap ada tebalnya, kurang lebih ya, sepertiganya lah. Wabil akhirati, jangan akhirati ya. Itu saja. Jadi harus tetap ada tebal. Ada yang kebalikannya, mengajarkan kha dan kawannya itu kha, ghain, qaf. Yang mana 3 huruf ini hanya punya tebal saja, tapi tidak punya itbaq. Pojok lidah tidak melekat. Sehingga yang main hanya pangkal tenggorokan, pojok lidah tidak. 3 itu diucapkan dengan tipis-tipis betul. Qila, ya. Ghillin, khi, wabil akhirati. Salah. Kalau ghain kasrah ya goi, bukan oi ya. Ada tebalnya sedikit, kha juga ada tebal sedikit, qaf juga oi. Selanjutnya coba mari kita praktekkan. Pertama dengan latihan menggunakan wazan khokhihu tau. Ya, kalau praktek ini perhatikan bagaimana
gerak daripada alat ucap, entah itu bibirnya ataukah tenggorokannya. Kho, kho, khi, coba jangan kho ya, jangan kha, kho, khi, khu, dao. Nanti jatuh sapaka ya, dao, jangan f. Kho, khi, khu, dao. Khu, khon, khoni, khok, naminal mukhli, ma khi, khon, khoni, khok. Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sekali lagi, tidak terlalu sulit mengucapkan kha dengan sempurna, tapi memang ada orang-orang tertentu, daerah-daerah tertentu, negara tertentu yang mengucapkan kha itu sulit. Sampai ada orang mengatakan, masa dua-duanya dikawin, kakaknya sama adik, gimana? Ada kha dengan hak sama. Itu ya, hanya berbeda titik, tapi pengucapannya ya nyolok perbedaannya. Demikian pengajian kita hari ini huruf kha, dan setelah ini kita masuk ke makhraj berikutnya, yaitu makhraj lidah, yang mana lidah ini adalah makhraj terbanyak ya, makhraj terbanyak, yaitu makhraj lisan atau lidah. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat dan bisa kita praktekkan, kita ajarkan untuk supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan murid-murid kita bisa membaca dengan benar. Terima kasih Kak, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.